Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sholatan wa salaman ila habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan pelajaran mengenai pengenalan komputer dasar, algoritma, dan pemrograman. Di dalam pembahasan kita pada hari ini yaitu membahas tentang algoritma, program, dan flowchart. Flowchart yang nantinya akan Ibu berikan kepada kalian soal berbentuk kelompok yang nantinya dibuat kelompok dan bahkan nanti Ibu akan membuat contoh soal untuk kita semua pelajari ya. Yang pertama yaitu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi algoritma itu yaitu step by step atau langkah demi langkah, yaitu cara yang tersusun secara sistematis atau berurutan untuk menyelesaikan apapun permasalahannya. Contoh, Ibu akan mengkaitkan dengan kegiatan sehari-hari kita. Ketika kita ingin menyuci pakaian, hal yang harus pertama kita lakukan yaitu melihat air. Ada persediaan air bagaimana? Ada air atau tidak? Kalau tidak ada air, otomatis kita tidak bisa mencuci. Setelah kita melihat persediaan air, lalu kita melihat stok sabun. Stok sabun kita gunakan untuk mencuci. Kalau misalnya sabun nggak ada, otomatis kita juga tidak dapat mencuci. Selanjutnya yaitu merendam pakaian, menyuci, dan membilas serta menjemur. Setelah itu, itulah yang disebut dari langkah kita melihat persediaan air hingga menjemur pakaian, itu yang disebut dengan algoritma, yaitu step by step yang tadi, langkah demi langkah yang ingin kita raih atau langkah-langkah yang ingin kita tuju, tujuan kita tuh apa. Jadi langkah-langkah atau step by step yang ingin kita raih itu yang disebut dengan algoritma. Selanjutnya, program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya, itu Microsoft Office. Microsoft Office itu ada Word dan Excel. Itu adalah contoh mengolah kata dan contoh pengolah angka yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Tetapi itu semua kita lakukan tetap menggunakan algoritma terlebih dahulu. Bahkan misalnya ibu menyuruh kalian nih, buat makalah ya anak-anak, otomatis kalian memakai Microsoft Office. Jadi kalian yang menggunakan, kalian yang ingin bertujuan untuk menggapai atau untuk mendapatkan makalah tersebut, kalian juga tetap menggunakan algoritma secara tidak langsung. Yaitu kalian tetap menggunakan algoritma walaupun kalian nih contoh, kan ini program adalah contohnya seperti Microsoft Office dan Microsoft Excel, Office Word dan Excel. Ketika kita membuka Microsoft Office atau Excel, otomatis kita yang menggunakan program tersebut menggunakan algoritma juga terlebih dahulu. Secara tidak langsung ya kita menggunakan. Selanjutnya, perbedaan algoritma dan program apa, Bu? Perbedaannya kita lihat nih dari sudut pandang program. Program adalah penggabungan antara algoritma dan bahasa. Algoritma adalah step by step yang tadi atau langkah demi langkah yang ingin kita tuju tujuan kita, sedangkan bahasa adalah contohnya seperti yang kita rasakan pada saat kita diskusi pagi ini, seperti bahasa kita pada umumnya. Selanjutnya, contoh perumpamaan algoritma. Di sini Ibu akan memberikan 3 contoh proses beserta algoritma dari proses tersebut apa? Baiklah, yang pertama yang tulisan berwarna biru. Tulisan berwarna biru prosesnya yaitu membuat kue. Algoritma membuat kue apa, Bu? Algoritmanya yaitu resep kue. Kenapa resep kue, Bu? Ketika kita ingin membuat kue, misalnya kita ingin membuat bolu pisang. Kita harus tahu dulu nih,
gulanya takarannya berapa, pisangnya berapa buah, garamnya berapa. Kita harus tahu dulu bahannya atau resepnya tuh apa-apa aja. Kalau misalnya kita nggak tahu resepnya apa, terus kita mau buat-buat aja itu takutnya, dan bukan takutnya aja sih, tapi kayak lebih itu udah pasti nggak jadi kayak itu, karena kita nggak tahu gulanya berapa, vanilinya berapa, kayak gitu. Jadi proses membuat kue, langkah-langkahnya yaitu resep kue. Tanpa resep kue tidak akan terjadi kue. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu membuat pakaian. Proses membuat kepakaian algoritmanya apa, Bu? Pola pakaian. Kenapa, Bu, pola pakaian? Ketika kita ingin membuat baju, kita harus tahu dulu nih, oh aku nanti maunya buat baju yang berbentuk kemeja, atau aku maunya nanti buat baju yang berbentuk gamis. Jadi kita tahu berapa ukurannya, meterannya berapa. Kita tahu bahwasanya kita tuh mau buat yang berbentuk seperti ini. Berbentuk seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu pola pakaian yang ingin kita buat tuh apa. Dalam hal kita membuat pakaian, jadi ketika kita ingin membuat pakaian, kita harus tahu dulu pola pakaian yang ingin kita lakukan apa. Setelah kita mengetahui pola pakaian, maka terjadilah pakaian yang ingin kita punya. Selanjutnya proses kegiatan harian apa, Bu? Proses kegiatan harian algoritmanya apa, Bu? Algoritmanya yaitu jadwal harian. Contohnya, ketika kita bangun di pagi hari hingga tidur lagi di malam hari, kita mempunyai jam-jam tertentu. Contohnya ketika kita bangun tidur, sholat subuh, zuhur, asar, dan lain sebagainya, kita mempunyai waktu. Begitu juga seperti kita mau makan pagi, siang, malam. Bahkan ketika kita ingin bersekolah masuknya jam 7.15 misalnya. Itu adalah jadwal harian. Itu yang bertujuan untuk ketika kita ingin tidur lagi di malam nanti. Jadi proses kegiatan harian algoritmanya yaitu jadwal harian. Di sini seperti proses membuat kue, langkah-langkah demi kita mendapatkan kue tersebut yaitu resep kue. Yang kedua, proses dalam membuat pakaian. Ketika kita ingin membuat pakaian, langkah yang harus kita buat yaitu mengetahui dulu pola pakaian yang ingin kita buat. Sedangkan kegiatan harian yaitu jadwal harian. Jadi kita harus tahu jadwal-jadwalnya, baru terjadilah kegiatan harian yang kita lakukan pada setiap harinya. Selanjutnya, di sini ada proses algoritma. Proses algoritma juga mempunyai 4 komponen komputer. Yang pertama yaitu input atau masukan. Ketika kita ingin memasukkan, terjadilah suatu proses. Di dalam proses inilah terjadi memori atau penyimpanan data. Ketika kita memasukkan sesuatu, terjadilah sebuah proses di dalam kita memasukkan sesuatu. Di dalam proses terjadilah kerjasama antara proses serta penyimpanan data atau memori pada PC kita. Selanjutnya terjadi output yaitu hasil. Ketika kita ingin memasukkan sesuatu, terjadilah proses, baru keluarlah hasilnya. Contohnya yang pertama kita membuat input seperti kita masukkan soal. Proses sama juga seperti dengan kita menjawab soal tersebut. Dan output yaitu hasil dari jawaban tersebut apa. Selanjutnya, penyajian algoritma. Sebenarnya penyajian algoritma ada banyak, tetapi kita akan mempelajari tentang flowchart. Flowchart terbagi menjadi dua. Yang pertama, flowchart system. Flowchart system adalah yang menggambarkan alur atau bagan proses suatu file di antara media dalam sistem pengolah data. Di sini ada 4 objek penyajian algoritma flowchart system. Yang pertama ada yang berbentuk ini, yang mengartikan adalah dokumen. Yang kedua, kegiatan manual. Yang ketiga, hard disk. Yang keempat, pengaturan offline. Selanjutnya, penyajian algoritma yang kedua yaitu flowchart program. Nah, flowchart program inilah yang nantinya sering kita jumpai, yang sering kita lihat atau yang sering kita diberi soal tentang flowchart program, yang nantinya Ibu akan memberi kalian juga berbentuk soal yang dikerjakan dalam bentuk berkelompok, dikerjakannya dalam berbentuk kelompok. Inilah dia flowchart program. Dan setelah ini kita juga akan membahas contoh soal tentang flowchart program. Flowchart program itu apa, Bu? Flowchart program adalah yang menggambarkan urutan
dan hubungan antar proses di dalam suatu program. Di sini ada 4 objek penyajian algoritma flowchart program. Yang pertama yang berbentuk persegi panjang yaitu mengartikan proses. Yang kedua yang gambar belah ketupat yang mengartikan decision atau pemilihan kondisi antara iya atau tidak. Selanjutnya yang berbentuk jajar genjang ini mengartikan input atau output data. Ketika kita ingin menginput, maka objek yang kita masukkan yaitu jajar genjang. Ketika kita mengoutput juga kita membuat objeknya jajar genjang. Selanjutnya ada yang berbentuk elips yang mengartikan terminator. Ini biasa digunakan pada saat kita ingin mengawali dan mengakhiri flowchart kita. Ibu akan memberikan contoh soalnya. Contohnya yaitu, buatlah sebuah flowchart program dari kasus rumus luas persegi panjang, yang dimana rumus luas persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Baiklah, hal yang pertama kita lakukan yaitu start. Bagaimana Bu bentuk objek dari flowchart programnya? Jadi, di sini Bu akan menggambarkan gambar flowchart-nya, yaitu yang berbentuk elips. Maaf ya kalau gambarnya agak mereng-mereng. Di sini kita harus tetap mengkaitkan dengan tanda panah. Setelah itu P panjang dikali lebar. Ini adalah memasukkan seperti yang tadi tombol untuk memasukkan atau menginput yaitu sama seperti ini. Jajar genjang. Ini adalah input atau output. Setelah itu kita membuat tanda panah lagi, lalu terjadilah sebuah proses dalam mencari luas tersebut apa? Yaitu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kita buat tanda panah juga, lalu terjadilah output. Outputnya yaitu luas. Ketika kita mendapat soal seperti ini, ketika di dalam soal tersebut dibilang udah dikasih tahu dengan panjang 10, dengan luas dengan lebar 5. Jadi kita tinggal buat di sini misalnya contohnya ini kita buat 10 dikali 5. Terus dibuat dalam proses luas sama dengan 10 dikali 5. Setelah itu terjadilah output yang berbentuk jajar genjang yaitu L atau hasil 10 kali 5 misalnya 50. Jadi kita buat di sini 50. Setelah itu buat tanda panah lagi baru N. N sama seperti berbentuk start yaitu berbentuk elips atau terminator. Jadi ini adalah contohnya yang Ibu buat contoh soal dan sekarang Ibu ingin kalian semua berbentuk menjadi 2 kelompok. 2 kelompok karena kita di sini ada 8 orang ya. 8 orang, jadi kita berbentuk 4 orang satu kelompok. Dan duduk beserta teman kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan soal kepada kalian. Ibu akan memberikan soal ini kepada kalian yang nantinya kalian jawab di dalam kotak. Ibu akan menulis soalnya di papan tulis. Ibu harap semua kita di sini saling bekerja dan jika ada yang tidak paham, tolong ditanyakan tanpa ada suara-suara keras atau ricuh ya. Ibu akan membagikan. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit sebelum jam belajar kita berakhir. Baiklah, sudah 5 menit. Ibu akan mengambil lembar jawaban kalian. Baiklah, lembar jawaban dah Ibu ambil. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baiklah, mungkin hanya ini. Mungkin pembelajaran kita hanya sampai di sini. Ibu harapkan semoga ilmu ini dapat kita amalkan dan dapat kita manfaatkan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.